Jadi mana tadi? Apa tadi saya? Oke, beri jembatan ya. Jadi bisa kelihatan slide-nya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Harus saya percepat itu kayaknya nih nanti mati lampu. Jadi masing-masing setiap sisi ini merupakan jembatan ya. Sebagai beri jembatan, maka sembarang sisi kita buang maka mengakibatkan graf menjadi tidak terhubung. Seperti itu. Nah, ini ya. Kemudian ini ya tadi ya. Kemudian sembarang dua titik di T adalah terhubung. Sembarang dua titik di tri itu adalah gini. Setiap dua titik pada T itu tepat dihubungkan oleh satu lintasan. Ya, tepat dihubungkan oleh satu lintasan. Yang seperti tadi saya jelaskan ya bahwa pada di sini misalkan dari A ke F ini hanya ada satu lintasan. Tepat hanya ada satu lintasan dari A ke F. Sementara untuk graf yang bukan pohon, maka kemungkinan akan lebih banyak lintasan, dari S ke Y lebih dari satu lintasan, seperti itu. Jadi sekurang-kurangnya satu lintasan di antara dua titik yang berbeda untuk pendefinisian graf terhubung. Tapi pada pohon tepat hanya ada satu lintasan di antara dua titik berbeda. Seperti itu. Nah, kemudian di sini lagi T tidak memuat siklus, tetapi dengan penambahan sembarang sisi baru mengakibatkan suatu siklus. Jadi Anda lihat di sini, kita bisa membuat satu siklus dengan menambahkan sisi dari A ke B. Seperti itu maksudnya. Kita bisa menambahkan suatu siklus dari titik A ke B. Ini akan menjadi suatu siklus. Atau kita bisa mengakibatkan suatu siklus, kita menambahkan sisi dari B ke F. Seperti itu ya. Dengan penambahan satu sisi sembarang, maka kita bisa mendapatkan suatu siklus. Nah, ini tadi. T adalah pohon. Jika terdapat tepat satu lintasan untuk setiap dua titik di T. Ya. Jadi dia pohon jika terdapat tepat satu lintasan untuk setiap dua titik berbeda di T. Maka misalkan kita memisalkan T-nya pohon. Dulu pertama ya. Misalkan T suatu pohon. Ya. Apa yang mau kita tunjukkan? Terdapat tepat satu lintasan untuk setiap dua titik berbeda di T. Gitu kan? Ini yang mau kita tunjukkan. Tepat satu lintasan. Karena T suatu pohon, maka jelas T merupakan terhubung. Ya kan? Definisi terhubung apa? Terdapat sekurang-kurangnya satu lintasan di antara dua titik berbeda di T. Ini ya, definisinya masih ini, terdapat sekurang-kurangnya satu lintasan. Kita mau menuju apa? Mau menuju hanya ada satu lintasan yang mau dicari. Jadi kita menggunakan kontradiksi. Andaikan terdapat dua lintasan yang berbeda di antara titik A dan B di T, dengan A tidak sama dengan B. Kalau ada dua lintasan, apa yang terjadi? Maka gabungan dari dua lintasan tersebut, yang tersebut di antara titik A dan B akan membentuk suatu siklus. Jadi kita lihat bahwa kalau ada dua lintasan, misalkan dari A ke Z, ada dua lintasan dari A ke Z, kalau kita gabungkan dia akan membentuk suatu siklus. Seperti itu. Ya. Gabungan dari dua lintasan membentuk suatu siklus, kontradiksi dengan pendefinisian T yang tidak memuat siklus. Jadi pengandaian kita adalah salah kalau di T itu punya dua lintasan. Karena kontradiksinya salah, maka tepat terdapat satu lintasan untuk setiap dua titik berbeda di T. Ya, ini menggunakan kontradiksi. Nah, sekarang yang dari kanan ke kiri, misalkan terdapat tepat satu lintasan untuk setiap dua titik berbeda di T. Dari definisi ini apa yang bisa kita simpulkan? Ya kan? Yang mau kita tunjukkan adalah T-nya pohon. Tapi dari asumsi atau dari pernyataan yang kita misalkan terdapat tepat satu lintasan untuk setiap dua titik berbeda di T. Nah, dari sini maka yang mau kita peroleh adalah bahwa T adalah suatu graf T yang terhubung.
kan untuk menunjukkan dia pohon, kita harus bisa menunjukkan T terhubung dan tidak punya siklus. Maka dari pemisalan kita ada satu lintasan untuk setiap titik berbeda di T. Di sini kita lihat jelas bahwa merupakan definisi terhubung. Jadi jelas dia terhubung. Nah, tinggal kita menentukan apa lagi? T tidak memuat siklus. Karena tepat satu lintasan untuk setiap titik berbeda di T, maka tidak akan dapat membentuk suatu siklus, jelas. Akibatnya T adalah suatu pohon. Ini ya, contoh membuktikan sifat dari suatu pohon. Seperti ini bisa Anda pelajari lagi maksudnya bagaimana. Ya. Nah, sekarang ada pendefinisian spanning tree. Misalkan G adalah satu graf terhubung, maka spanning tree dari graf G adalah subgraf dari G yang melibatkan atau yang mempertahankan setiap titik di G. Artinya banyaknya titiknya sama dengan banyak titiknya di G, tapi bentuknya adalah suatu pohon. Itu spanning tree. Jadi misalkan kita punya, saya ulangi, kita punya G graf terhubung. Spanning tree-nya, pohon merentang. Cara membentuk spanning tree nih, spanning tree. Kalau graf terhubung ini grafnya bebas, bisa punya siklus dan lainnya. Maka spanning tree dari graf G itu adalah subgraf dari G, ya, subgraf dari graf G yang memuat semua titik di G, ya. Kemudian sisi-sisinya kita pilih, sehingga nanti yang terbentuk adalah pohon. Contoh misalkan ini, ya. Kita punya graf G ini, graf G dengan 5 titik, T, W, X, Y, Z. Ya, maka untuk membentuk spanning tree dari graf G ini, titiknya kita pertahankan tetap. Titiknya ada V, Z, Y, X, Y, kemudian Z, V, W, X, Y. Titiknya dulu ya, Z, V, W, X, Y, Z. Nah, kemudian kita pilih sisi-sisinya. Mana sisi yang mau kita pilih sehingga nanti itu membentuk pohon. Kita lihat tadi, ini berapa titiknya tadi? Titiknya berapa? 5, Bu. 5. Berarti sisinya berapa? Ada berapa sisinya yang mau kita ambil? 4. Karena N-1, 4. Membentuk satu pohon. Maka kita pilih 4 sisi yang membentuk pohon. Dan dia harus terhubung, ya kan? Misalkan yang ini, yang ini, atau yang ini, atau seperti ini, ya, dipilih isinya yang membentuk pohon. Jadi spanning tree titiknya harus ikut semua dari graf asalnya dan sisinya dipilih sehingga membentuk suatu pohon. Dari ini aja ada berapa banyak kemungkinan spanning tree yang bisa kita buat, ya kan? Nah, di tahun itu ya sudah ditemukan bahwa banyaknya spanning tree dari graf Petersen ternyata ada 2000 spanning tree yang tidak berlabel. Tidak berlabel artinya apa? Kita tidak memberikan penomoran huruf atau angka di titik-titiknya. Itu ada 2000 graf spanning tree. Ini bentuk dari graf Petersen. Graf Petersen itu adalah graf reguler dengan graf yang masing-masing titiknya berderajat 3, reguler 3, ya. Ada 5 titik di lingkaran dalam, 5 titik di lingkaran luar, 5 titik di lingkaran dalam, kemudian yang pembentukan sisinya di dalamnya itu seperti ini. Atau yang graf ini isomorfik dengan graf yang ini. Sama. Jadi ini merupakan graf Petersen. Ditemukan oleh Julius Petersen pada tahun 1898. Jadi graf Petersen graf reguler berderajat 3 dengan 10 titik dan 15 sisi. Nah, setelah itu perkembangannya luar biasa untuk graf Petersen. Sampai tahun 1963 ada pendefinisian untuk graf Petersen diperumum. Ya, artinya bukan hanya ini, kalau yang ditemukan oleh Julius Petersen pada tahun 1898 hanya graf Petersen dengan ini aja, yang satu, yang model 1 ini aja. Seperti itu. Nah, bagaimana cara mengonstruksi spanning tree? Kita ada 2 cara, ada building up method dan cutting down method. Untuk building up method, apa di sini pilih sisi dari graf, ya, pilih sisi, terus kita pilih sisi
tanpa pilih sisi, ya, kemudian sampai tidak ada terbentuknya siklus, ya. Kita cara dengan memilih sisi, kemudian tapi tidak membentuk siklus dan berhenti ketika semua titik sudah masuk ke dalam sisi yang kita pilih, seperti itu. Tapi kalau cutting down method, kita pilih siklus, ya, kita pilih semua yang ada siklusnya, kemudian kita buang sembarang sisi, satu sisinya, dan ulangi terus sampai tidak ada sisi yang tersisa. Misalkan seperti ini. Dengan menggunakan building up method, kita bisa, misalkan kita mau bergerak dari V ke X. Dari V ke X, ambil sisinya. Kemudian dari Z ke Y, kita tetap ambil sisinya, belum membentuk siklus, yang penting tidak membentuk siklus. Y ke X, kemudian X ke W, seperti itu. Dan kita lihat sini semua titiknya sudah masuk. Maka ini merupakan spanning tree. Kalau yang cutting down method, misalkan kita pilih siklusnya dulu, siklus Z, X, Z, V dengan Y. Misalkan kita pilih siklusnya Z, V dengan W, maka kita buang satu sisinya, sehingga tidak membentuk siklus, misalkan kita buang sisi VY. Ya, jadilah misalkan ini sama ini. Gitu kan. Kemudian selanjutnya kita lihat lagi siklusnya, ada siklus VWY. Siklus VWY, misalkan ya, siklus, yang tidak ada, yang ini, yang YZW. Pada YZW, ya ini kan tadi sudah ya, ini tadi sudah tidak membentuk siklus lagi yang ininya kan. Yang masih ada siklusnya lagi adalah yang ini, YZW. Supaya tidak membentuk siklus, maka yang kita buang adalah sisi WX. Udah, maka terbentuklah spanning tree. Yang jelas untuk baik menggunakan building up method ataupun cutting down method, nanti semua titiknya sudah ada di spanning tree-nya dan tidak membentuk suatu siklus. Ya, ini Anda bisa gunakan metode tadi untuk mengkonstruksi spanning tree dari graf lengkap K5. Ya kan? Ada berapa sisinya nih K5? Ada berapa sisinya? K5 ada berapa sisinya? Ada berapa banyaknya sisi pada K5? Ada 10, Bu. Ada 10. 10, Bu. N dikali N-1 dibagi, banyaknya sisi pada graf lengkap dengan N titik adalah N kali N-1 dibagi 2. Itu kan? N dikali N-1 dibagi 2. Kan graf maksimal. Graf dengan maksimal sisi adalah graf lengkap. Graf lengkap dengan N titik. Banyaknya sisinya adalah N dikali N-1 per 2. Ya kan? Jangan dilupakan. Oke, lanjut. Anda bisa coba di sini ya dengan 5 titik dengan 9 sisi spanning tree-nya. Ada berapa banyak spanning tree-nya? Nah, ini contoh tadi ya untuk pohon dengan rooted tree. Ada pohon, ini adalah kalau Anda lihat di sini ada pohon ya percabangan ya seperti ini. Ini adalah pohon biner. Nah, nanti saya balik sedikit ya. Pada graf asal, ya pada graf asal di sini ada sisi-sisinya. Maka ada pengertian branch, ada pengertian chord. Ya. Ada pengertian branch, apa namanya? Dan ada pengertian chord ya. Ada yang branch, ada pengertian chord. Nah, branch itu apa? Sisi yang ada di spanning tree. Ya, saya buka dulu buku. Aku saya lupa. Aku saya salah. Ya. Pada sisi pada spanning tree disebut sebagai branch.
Ini adalah sisi yang terdapat pada spanning tree. Ini itu sama dengan sisi yang terdapat di spanning tree. Ya, jadi kita punya tadi di graf asalnya adalah graf G, kemudian kita pilih sisi-sisi pada spanning tree-nya yang seperti ini, maka sisi yang ini disebut sebagai branch. Nah, kemudian yang chord itu adalah sisi yang tidak ada di spanning tree-nya. Berarti sisi yang tidak ada di spanning tree. Jadi yang ini misalkan contohnya sisi apa di situ yang tidak ada di spanning tree? Contohnya chord-nya dari graf yang ini. Sisi yang mana yang tidak ada di spanning tree? Y sama WX. VKY, Bu. Ya kan? Ya, yang tidak terdapat di spanning tree. Contohnya di sini adalah VY dengan VW dengan VY, kemudian WY, ya. Itu adalah chord. Oke. Tadi ini udah. Oke, ini tadi adalah contoh permainan. Oke, ini hanya aplikasi saja. Ya. Oke, di sini misalkan adalah T pohon dengan N titik, buktikanlah bahwa banyak sisi di T adalah N-1. Ini nanti aja kita bahas. Mungkin Anda bisa nanti lihat di buku. Di buku Narsingdeut ada pembuktiannya. Ya kan? Nah, Anda lihat di sini bahwa misalkan G adalah satu graf dengan E adalah sisi pendan dari graf G. Buktikanlah bahwa sisi E akan termuat di setiap spanning tree dari graf G. Misalkan ini sisi pendan. Ya, ini sisi pendan. Maka Anda lihat di sini untuk membentuk spanning tree dari graf ini, sisi ini selalu ikut tidak? Spanning tree. Apakah selalu masuk dalam spanning tree-nya sisi ini? Selalu. Kenapa selalu? Karena yang titik di bawah itu cuma dihubungi nama sisi itu. Oke, karena titik ujung di sini, titik apa di sini, titik yang di sini atau titik pendan di sini menempel pada sisi pendannya, ya kan? Mau tidak mau sisi ini juga harus selalu masuk ke dalam setiap spanning tree dari graf G ini. Jadi sisi pendan itu selalu masuk pada setiap spanning tree dari graf ini, ya kan? Oke. Satu lagi pertanyaan saya, ya, ini nanti kita kalau ada waktu, saya ingin menjelaskan ini, ya, bahwa banyaknya sisi di T adalah N-1 untuk pembuktiannya. Oke. Satu lagi pertanyaan saya. Tadi kita kan dari bentuk graf G-nya ini, dari graf G kita bisa membentuk spanning tree-nya. Bisa membentuk semua spanning tree-nya, benar? Dari graf asalnya kita bisa membuat semua spanning tree-nya. Bisa? Bisa kan? Bisa, Bu. Nah, kita bisa membuat semua spanning tree-nya. Dari graf asal kita bisa membuat semua spanning tree-nya. Sekarang saya balik. Jika saya punya semua spanning tree, saya mempunyai semua spanning tree dari satu graf G. Dari semua spanning tree-nya itu, bisa nggak saya menentukan graf asalnya? Enggak, Bu. Coba pikirkan. Dari suatu spanning tree, dari suatu graf asal G, suatu graf G, kita bisa membentuk semua spanning tree-nya, benar? Benar. Benar. Ya, sekarang saya balik nih. Yang saya punya sekarang semua spanning tree dari suatu graf G. Ya. Bisa nggak dari semua spanning tree dari suatu graf itu saya mendapatkan
Ini graf asalnya ini bagaimana bentuknya? Bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Gimana Bisa. caranya? Bagaimana caranya saya mendapatkan graf asal dari semua spanning tree yang saya punya? Pakai gabungan. Kan gabungan semua spanning tree-nya, Bu. Kita gabungkan. Oke, Ya, Bu. ya. Jadi bisa kita tumpuk. Kita bisa seperti kawat ya, spanning tree itu bisa kita buat seperti kawat bentuknya, kemudian itu kita tumpuk-tumpuk-tumpuk. Ya kan? Maka nanti akan membentuk graf asalnya. Ya. Paham kan? Bisa kan? Paham, Bu. Seperti itu. Nah, oke. Sekarang untuk yang tadi saya balik, saya ingin Anda nggak usah dikumpul. Nanti untuk hari Selasa depan kita bahas sebentar. Misalkan T adalah pohon dengan N titik, buktikan bahwa banyaknya sisi di T adalah N-1. Saya ingin tahu cara Anda membuktikan bagaimana. Di buku ada, di buku. Nanti saya foto di buku, nanti Anda boleh Anda baca bagaimana cara membuktikannya ya. Tapi yang dua nih soal, tidak ada di buku jawabannya. Misalkan G adalah satu graf dengan E adalah sisi pendan dari graf G. Buktikanlah bahwa sisi E akan termuat di setiap spanning tree dari graf G. Ya, jadi ada dua soal yang Anda latih untuk pembuktiannya. Tidak usah dikumpul. Ya. Ya, untuk latihan Anda, nanti kita bahas insya Allah kalau tidak dibahas Bu Amil, nanti kita bahas di hari Selasa minggu depan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ibu mau nanya untuk di slide 9, Bu. Slide 9. Yang ini? Iya. Jadi itu kan menggambar graf dengan 6 titik ya, kalau tidak salah. Atau 7 titik? Iya, 7 titik. Nah, itu kan di bawahnya itu kan contoh konstruksi lain dari graf di atasnya. Bisakah dari 6 graf yang sudah dikonstruksi itu kita buat konstruksi lainnya, Bu? Ini kan di gambar ini adalah salah satu cara menentukan graf pohon yang tidak berlabel ya, dengan 7 titik. Ini salah satunya adalah salah satu caranya untuk mendapatkan bentuk pohon dengan 7 titik. Ya, dengan diambil dari salah satu bentuk pohon dengan 6 titik. Ya, jadi ini hanya salah satu. Apakah pohon dengan 6 titik hanya seperti ini bentuknya? Enggak, Bu. Enggak, ini kan hanya contoh untuk contoh. Ya, artinya di sini di sini menunjukkan bahwa untuk menentukan pohon dengan 7 titik dapat kita mulai dari contoh pohon dengan 6 titik yang modelnya misalkan seperti ini. Maka kita bisa menambahkan 1 titik lagi dengan penambahan sisi-sisinya di bagian mana-mana saja. Dan bisa jadi nanti ini bisa lebih contoh yang lainnya bisa saja yang lain dari ini gitu. Ini hanya untuk contoh untuk yang 6 titik seperti ini. Ya, kalaupun misalkan ya, ini Anda masukkan ke sini. Ya, misalkan ini seperti ini. Misalkan seperti ini. Ya kan bisa aja ini dibuang, modelnya yang 6 letakkannya di sini gitu kan. Nah, nanti 6 titik di sini dengan model yang seperti itu, kita bisa menentukan juga pohon dengan 7 titik dengan model contoh 6 titik yang mana yang mau kita pilih. Itu aja.
Di sini ceritanya seperti itu. Jadi bukan hanya ini, tidak. Kita bisa memberikan contoh lain, pohon dengan 6 titik, dan dari situ nanti kita bisa mengembangkannya untuk pohon dengan 7 titik. Apa maksudnya? Paham, Bu. Oke, ada lagi pertanyaannya? Sudah cukup, Bu? Yang lain ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Oke. Ya. Jadi hari ini itu tentang tree dan spanning tree. Kemudian tadi contoh soal pembuktian tadi. Coba Anda tuliskan caranya. Bagaimana cara membuktikan? Ya. Kalau nanti hari Rabu tidak dibahas Bu Amil, nanti kita bahas di hari Selasa. Ya. Oke.